Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulvina Dwi Kurniati, NIM 5041818. Saya akan menjelaskan hasil resume saya dari kelompok 1 sampai 13. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah salah satu hal terpenting untuk menjaga bisnis tetap berjalan dengan baik. Sebuah laporan yang tidak rapi atau tidak konstan akan memberikan beberapa masalah yang mungkin bisa membuat bisnis terkena masalah besar terkait pelaporan maupun kebocoran aset yang sangat merugikan. Pihak yang berkepentingan. Tidak semua orang bisa mendapatkan laporan keuangan dari sebuah perusahaan. Pihak-pihak yang bisa mendapatkan laporan tersebut yaitu seperti pemberi pinjaman atau kreditor, pemasok atau supplier, manajemen perusahaan, investor, pemerintah, pelanggan atau konsumen tetap, dan karyawan. Selanjutnya yaitu tentang neraca atau posisi keuangan. Neraca menunjukkan posisi kekayaan sebuah perusahaan, kewajiban keuangan, dan modal perusahaan pada waktu tertentu. Kekayaan disajikan pada sisi aktiva, sedangkan kewajiban dan modal pada sisi pasiva. Bentuk neraca keuangan ada dua, yaitu bentuk kontrol atau account form dan bentuk staffel atau report form. Selanjutnya yaitu tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi hasil usaha perusahaan yang isinya terdiri dari pendapatan usaha dan beban usaha untuk satu periode akuntansi tertentu. Unsur-unsur laporan laba rugi yaitu pendapatan, beban-beban, keuntungan, dan kerugian. Selanjutnya yaitu tentang perubahan modal. Perubahan modal merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok operasi perusahaan pada suatu periode tertentu. Fungsi laporan perubahan modal yaitu yang pertama untuk membantu pihak yang berkompeten dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui besarnya sebuah perubahan rasio ekuitas atau modal usaha lainnya. Unsur-unsur laporan perusahaan modal yaitu laba tidak bisa dibagi awal periode atau per awal tahun. Yang kedua, laba neto suatu periode akuntansi. Yang ketiga, dividen yang dapat diumumkan. Yang keempat, laba tidak bisa dibagi per akhir periode. Akibat atau penyebab perubahan modal yaitu yang pertama, terdapat bayaran suatu bunga dari pemilik. Yang kedua, terdapat suatu keuntungan dan kerugian usaha. Yang ketiga, pemungutan untuk suatu kebutuhan pribadi. Selanjutnya tentang pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang ketiga, badan terdiri dari PT, CV, BUMN, firma, konsi, koperasi, dan lain-lain. Dasar hukum pajak penghasilan terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Selanjutnya yaitu tentang arti penting dan kegunaan analisis BEP. Break-even point dikenal juga dengan istilah titik impas karena perhitungan break-even point akan membuat perusahaan tidak mendapatkan laba tetapi juga tidak mengalami kerugian. Manfaat dari break-even point yaitu yang pertama menentukan harga jual, yang kedua menentukan tingkat penjualan minimal, yang ketiga pengendalian aktivitas produksi. Selanjutnya yaitu tentang hubungan volume, biaya, dan laba. Hubungan volume, biaya, dan laba dapat digunakan untuk menentukan titik impas dengan beberapa pendekatan persamaan matematika, contribution, margin ratio, dan pendekatan grafik. Dengan hubungan BVL ini, perusahaan dapat mengambil kebijakan atau langkah untuk mencapai laba yang diharapkan. Hubungan BVL juga dapat digunakan untuk menentukan titik impas. Selanjutnya tentang analisis break-even point. Analisis BEP juga sering digunakan dalam menganalisis laporan keuangan. Dengan adanya analisis BEP,
Manajer dapat terbantu dalam merencanakan keuangan, penjualan, dan produksi, sehingga manajer dapat mengambil keputusan untuk meminimalkan kerugian, memaksimalkan keuntungan, dan melakukan prediksi keuntungan melalui penentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama harga jual persatuan, yang kedua produksi minimal, yang ketiga pendesainan produk dan lain. Selanjutnya yaitu tentang shutdown point. Shutdown point merupakan keputusan jangka pendek untuk tidak menghasilkan apa-apa selama jangka waktu tertentu karena kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Artinya, perusahaan memilih untuk tutup sementara jika harga barang tersebut lebih kecil daripada biaya variabel rata-rata. Tentang rasio keuangan. Pengertian dan kegunaan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan bisnis. Kegunaan analisis rasio keuangan yaitu yang pertama berguna untuk bagi seseorang atau perusahaan yang ingin melakukan investasi pada saham. Yang kedua, memberikan kredit kepada suatu perusahaan. Yang ketiga, menentukan tingkat kesehatan perusahaan supplier. Yang keempat, menentukan tingkat kesehatan perusahaan ditinjau dari segi karyawannya. Yang kelima, menentukan besarnya tingkat kerusakan yang dihadapi perusahaan. Rasio keuangan ada 5, yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio leverage, dan rasio pasar. Kondisi kesehatan dan kinerja keuangan. Kondisi kesehatan perusahaan yang sehat yaitu yang tingkat produktivitas dan profitabilitasnya tinggi, di mana sinergi keuangan mencerminkan efektif, efisien, produktif, dan kinerja keuangan yang menunjukkan rendable, liquid, dan solvable. Selanjutnya tentang analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Pengertian dan arti penting manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah pengaturan total jumlah masing-masing komponen modal kerja dan pembelajaran yang dibutuhkan untuk mendukung aktiva lancar. Modal kerja ada 2, yaitu modal kerja neto dan modal kerja bruto. Modal kerja neto adalah perbedaan antara aktiva lancar dengan hutang lancar, sedangkan modal kerja bruto adalah investasi perusahaan dalam aktiva lancar. Manajemen modal kerja itu penting karena yang pertama, sebagian waktu manajer keuangan banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah modal kerja. Yang kedua, keputusan modal kerja dapat berpengaruh secara berarti terhadap resiko, return, dan harga saham perusahaan. Konsep dan jenis modal kerja. Menurut Munawir, ada 3 konsep modal kerja yang umum digunakan, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Pendekatan modal kerja. Modal kerja mampu membiayai pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari. Dengan modal kerja yang cukup akan membuat perusahaan beroperasi secara ekonomis dan efisien serta tidak mengalami kesulitan keuangan. Penggunaan modal kerja menurut Kasmir biasa dilakukan perusahaan untuk yang pertama pengeluaran untuk gaji, upah, dan biaya operasi perusahaan lainnya. Yang kedua, pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan. Yang ketiga, menutup kerugian akibat penjualan surat berharga. Yang keempat, pembentukan dana. Dan yang kelima, pembelian aktiva tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin. Selanjutnya yaitu tentang analisis kebutuhan dan pembiayaan modal kerja. Analisis kebutuhan modal kerja. Pengertian modal kerja. Menurut Bambang Rianto dan Susan Irawati, modal kerja ialah jumlah keseluruhan aktiva lancar yang merupakan bentuk dari investasi perusahaan. Sementara menurut Jeffrey Weston dan Thomas E. Copeland, modal kerja ialah selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar. Konsep modal kerja. Menurut Rianto, konsep modal kerja yang biasa digunakan untuk analisis yaitu modal kerja kuantitatif, kualitatif, dan modal kerja fungsional. Jenis-jenis modal kerja. Yang pertama, modal kerja permanen, modal kerja variabel, terbagi menjadi modal kerja musiman, siklus, dan darurat.
Kebijakan model kerja. Perusahaan umumnya memiliki 3 jenis kebijakan model kerja, yaitu kebijakan agresif, kebijakan moderat, dan kebijakan konservatif. Analisis pembiayaan modal kerja. Pengertian pembiayaan modal kerja. Pembiayaan merupakan tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas, penyediaan dana untuk kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembagian pembiayaan menurut sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu pembiayaan produktif, pembiayaan konsumtif. Menurut keperluan pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 2 lagi, yaitu pembiayaan modal kerja, peningkatan produktif, dan perdagangan peningkatan dari suatu barang. Motif memegang uang tunai dan anggaran kas. Motif memegang uang tunai. Keynes dalam teori prevensi likuidasi menjelaskan bahwa motif dalam memegang uang ada 3 macam, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Anggaran kas atau kas budget. Anggaran kas ialah anggaran yang merencanakan tentang jumlah kas secara lebih rinci beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perusahaan yang berupa permintaan kas maupun berupa pengeluaran kas. Pentingnya anggaran kas. Anggaran kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang taksiran penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan pada suatu periode tertentu di masa mendatang. Penyusunan anggaran kas terdapat 2 macam, yaitu anggaran kas jangka pendek dan anggaran kas jangka panjang. Pendekatan dalam menyusun anggaran kas ada 2, yaitu pendekatan penerimaan dan pengeluaran kas dan pendekatan akuntansi keuangan. Selanjutnya tentang manajemen kas efisien dan saldo kas optimal. Manajemen kas yang efisien. Manajemen kas dapat diartikan sebagai pengelolaan uang yang dimiliki perusahaan dalam rangka pencapaian tersedianya kas yang optimal dan tersedianya perolehan bunga maksimal dari uang tunai yang tidak terpakai. Tujuan manajemen kas ada 2, yaitu likuiditas, memperhatikan likuiditas yang dimiliki supaya siap digunakan pada kondisi tertentu. Earning, setiap dana yang dialokasikan oleh perusahaan harus memiliki tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi. Hasil harus lebih tinggi dari kas yang dialokasikan. Persediaan kas minimal. Perusahaan harus memiliki persediaan kas minimal yang harus ada setiap saat, atau sering disebut persediaan besi atau safety kas. Selanjutnya, saldo kas optimal, Baumel dan Miller-Orr. Model Miller dan Orr. Dalam buku Sutrisno, pada model Baumel ada asumsi yang sulit untuk diasumsi. Yang sulit untuk dipenuhi yaitu pemakaian kas setiap waktunya sama. Oleh karena itu, tidak cocok untuk kondisi ketidakpastian pemakaian kas. Yang kedua, tentang model persediaan model Baumol. William Baumol mengidentifikasi bahwa kebutuhan akan kas dalam perusahaan mirip dengan pemakaian persediaan. Selanjutnya yaitu penjualan secara kredit dalam meningkatkan omset. Pengertian penjualan kredit. Penjualan kredit adalah penjualan yang dilakukan secara non-tunai atau penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus, di mana laba yang diharapkan lebih besar daripada penjualan tunai. Faktor-faktor penjualan kredit yaitu standar kredit, syarat pembayaran, plafon kredit, volume penjualan kredit, kebiasaan pembayaran pelanggan, dan kebijakan pengumpulan piutang. Ada cara untuk meningkatkan omset dalam penjualan kredit, yaitu yang pertama memperkuat brand, yang kedua menerapkan SEO atau Search Engine Optimization, yang ketiga strategi bundling, yang keempat penawaran spesial kepada pelanggan yang sudah ada, yang kelima memberikan pelayanan terbaik, yang keenam meningkatkan kualitas produk untuk meningkatkan harga jual, dan yang ketujuh promosi yang efektif dan tepat sasaran. Itu tentang risk return trade-off. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dan dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Return dari suatu investasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang berasal dari perusahaan dan faktor eksternal yang berasal dari luar perusahaan atau hal-hal yang berhubungan dengan kondisi makroekonomi.
Selanjutnya, kebijakan piutang. Piutang maupun pinjaman memberikan manfaat baik bagi yang memberikan maupun bagi yang menerima. Artinya, masing-masing pihak diuntungkan dengan adanya transaksi secara angsuran maupun secara kredit oleh perbankan. Pengertian dan jenis-jenis persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan adalah harta lancar yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang digunakan untuk kegiatan bisnis, untuk dijual tanpa perubahan bentuk atau untuk diproses lebih lanjut dalam perusahaan manufaktur sehingga mempunyai nilai dan bentuk baru kemudian dipasarkan. Jenis-jenis persediaan yaitu persediaan barang dagang, persediaan manufaktur, dan persediaan rata-rata. Manfaat investasi pada persediaan dan karakteristik biaya persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan atau inventory adalah nilai dari barang-barang yang masih ada atau masih dimiliki oleh perusahaan, yang masih tersedia dan masih belum terpakai sama sekali. Persediaan pada umumnya merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan. Jenis-jenis persediaan. Berdasarkan proses manufakturnya, persediaan dibagi menjadi persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan pemeliharaan serta persediaan barang jadi. Pembelian atau akuisisi persediaan diperhitungkan atas dasar biaya produk, biaya periode, dan biaya manufaktur. Model-model persediaan optimal yaitu yang pertama, model persediaan kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ. Yang kedua, model persediaan dengan pesanan tertunda. Yang ketiga, model persediaan dengan diskon kuantitas. Yang keempat, model persediaan dengan penerimaan bertahap. Selanjutnya, reorder point. Reorder point adalah sebuah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Menghitung reorder point adalah hal yang paling penting dalam manajemen keuangan. Namun kesulitannya adalah memproduksi hal-hal yang di luar dugaan seperti bencana atau musibah. Sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Tipe pendanaan jangka pendek ada dua, yaitu pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Pendanaan spontan yaitu pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Pendanaan tidak spontan adalah pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Bentuk sumber pendanaan spontan dan tidak spontan. Pendapatan spontan bentuknya seperti utang dagang rekening akural. Utang dagang timbul karena perusahaan membeli pasokan dari supplier dengan kredit. Sedangkan utang pajak terjadi karena pajak dibayar setiap tanggal tertentu dalam satu tahunnya. Yang kedua, pendapatan tidak spontan. Bentuk sumber dan dana tidak spontan yaitu seperti commercial paper, surat utang jangka pendek, pinjaman kredit berasal dari lembaga keuangan dan lembaga keuangan non-bank, factoring atau anjak piutang, serta persediaan. Sumber dana menurut hasilnya yang internal contohnya seperti retained earning atau laba ditahan, dan eksternal seperti supplier, bank, dan pasar modal. Sekianlah hasil resume saya tersebut. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.